Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-191 di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap di akhir pekan ini Anda semua dalam keadaan baik. Betul-betul pemulihan terjadi dalam kehidupan Anda, di mana Anda membuka diri Anda terbuka terhadap semua kemungkinan-kemungkinan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang artinya menyerahkan kehendak kita pada kehendak Bapa. Saudara-saudara, saya sudah sampai lagi ke Jakarta. Jadi tadi malam saya sudah mendarat, lalu langsung cuci baju. Ngapain Romo cuci baju? Karena kemarin saya pakai baju ini, banyak yang salah fokus. Romo bajunya bagus, beli di mana? Romo saya mau beli, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, maka saya cuci tadi malam, lalu pagi ini saya setrika, lalu langsung saya pakai. Karena apa? Bajunya memang bagus. Beli di mana Romo? Sayangnya nggak bisa dibeli, karena ini adalah baju bikinan para frater dengan desain para frater dengan teman-teman mereka. Saudara-saudaraku, memang bajunya bagus sih. Kalau Anda lihat ya, saya berdiri bentar. Karena di sini adalah tindakan-tindakan para frater sebetulnya. Ada yang sedang berdoa, ada para frater yang sedang bahasa isyarat, ada mana lagi? Bapak Uskup, ada Romo pegang kitab suci, ada para frater sedang berbagi nasi kotak, ada ondel-ondel, ada Katedral Jakarta, ada Monas, ada tukang kerak telur. Di belakangnya juga sama, saudara-saudara yang terkasih. Nah, baju ini berbicara soal solidaritas. Bagaimana Gereja Keuskupan Agung Jakarta maupun Gereja Universal selalu berusaha secara konsisten. Dari awal berdirinya gereja sampai detik ini, gereja harus berbicara soal keadilan. Kalau gereja melupakan perjuangannya terhadap keadilan, gereja yang babak belur dengan segala macam ketidakadilan, atau bahkan kadang-kadang dalam kemanusiaannya, gereja justru sadar maupun tidak sadar seringkali menjadi agen-agen ketidakadilan, pelaku-pelaku ketidakadilan. Gereja harus tetap terus menyuarakan soal keadilan. Karena apa, saudara-saudara? Keadilan itu erat kaitannya dengan pemulihan demi pemulihan hidup manusia. Maka kalau Anda hidupnya mau pulih, rezeki Anda mau dipulihkan, derajat Anda mau diangkat oleh Tuhan, karir Anda, nama baik Anda, apapun dalam diri Anda mau ditarik oleh Allah ke atas, dipulihkan seperti sedia kala, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Kuncinya satu, usahakanlah keadilan. Coba periksa, jangan-jangan kita ini menjadi pelaku-pelaku ketidakadilan sadar maupun tidak sadar. Romo, saya tuh memang Romo paling benci Romo kalau ada keadilan itu diinjak-injak, misalnya di pengadilan. Orang lemah selalu kalah Romo, orang berduit selalu menang Romo, hukum bisa diperjualbelikan Romo. Saya ikut demo Romo di DPR, di jalan-jalan tentang keadilan Romo. Saya selalu mendukung para buruh supaya mendapatkan gaji yang layak Romo, dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja, bagus sekali, luar biasa. Kita sebagai warga gereja harus menyuarakan, memperjuangkan, dan menjadi pelaku-pelaku keadilan. Tapi saudara-saudara, sebelum kita melihat kutu di seberang pulau sana, kita bisa mencaci maki orang, kita bisa mengadili orang karena berlaku tidak adil. Jangan-jangan di rumah kita sendiri pun kita adalah pelaku-pelaku ketidakadilan yang sudah akut, sudah parah. Dengan anak-anak, coba anaknya ada berapa, adil apa enggak? Perlakuan kepada mereka, sapaan kasih sayang kepada mereka sama atau enggak? Seringkali orang tua tuh pilih kasih si anak ini jadi anak emas, yang anak ini selalu disalah-salahin terus. Coba sebelum kita menghakimi orang lain sebagai pelaku ketidakadilan, jangan-jangan kita sendiri pun. Bagaimana orang tua bisa membagi waktunya dengan anak-anaknya? Jangan terus keluar rumah terus, perusahaan, usaha, hobi, badminton misalnya,
terus begitu di luar rumah, tapi anak-anaknya mereka sangat merindukan waktu dari orang tuanya. Bisa jadi seperti itu. Dengan pasangan Anda coba, apakah Anda adil? Ya Romo, kayaknya sulit Romo. Saya bukan tipe yang bisa I love you honey, aku sayang kamu, peluk sana, cipika-cipiki. Saya bukan tipe yang seperti itu Romo. Tapi saudara-saudara, hati-hati, manusia bertumbuh dalam cinta dan juga adil. Dengan keadilan kita memperoleh rasa aman, merasa dicintai, merasa disayangi. Kemudian juga dengan orang tua. Nah, apalagi kalau saya omong soal mertua. Antara mertua sama orang tua, coba. Anda adil apa enggak? Jangan-jangan kalau sama orang tua, wah didulu-duluin. Tapi kalau sama mertua, tarsok. Ayo, siapa yang begitu? Iya itu Romo. Menantu-menantu saya tuh Romo. Begitu tuh Romo. Aduh, jadi malu nih. Dengan karyawan kita, dengan asisten rumah tangga kita. Coba apakah kita menjadi pelaku-pelaku pejuang-pejuang keadilan, agen-agen keadilannya Tuhan. Karena sekali lagi saudara-saudaraku, harus saya katakan erat kaitannya antara keadilan yang diperjuangkan dengan pemulihan demi pemulihan yang diharapkan. Kalau Anda mau hidup Anda pulih, perjuangkan keadilan. Nah, tadi baru dalam relasi manusia dengan sesamanya. Jangan-jangan, bahkan sudah pasti, seringkali dengan Allah sendiri, sang pemilik kehidupan, sang pemilik waktu, sang pemilik nafas kita, pemberi semua berkat-berkat kita, karunia-karunia kita terhadap Allah pun, kita seringkali menjadi pelaku ketidakadilan yang parah Romo. Gampangin Tuhan, menduakan Tuhan, bahkan ke nomor 100-in lah Tuhan itu di bawah bayang-bayang kesuksesan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bisa megang handphone, buka scroll TikTok, scroll Instagram, scroll macam-macam, buka YouTube dengan segala macamnya itu, berapa banyak kita buka-buka, scroll balik-balik kitab suci? Hai Romo, malu Romo. Firman Tuhan sendiri, kita juga berlakukan kitab suci kita secara tidak adil dengan handphone kita. Coba sekarang jejerkan antara kitab suci Anda dengan handphone Anda di depan Anda, coba. Ya kan lagi nonton YouTube Romo, gimana? Ya ntar abis nonton YouTube ya. Jejerin, bawa dalam doa. Coba, malu apa enggak? Duh Tuhan, ampuni aku. Aku seringkali membaca pesan-pesan dari sahabatku di WhatsApp grup, kirim-kirim kabar, kirim-kirim berita, kirim-kirim segala macam yang lucu-lucu, kirim-kirim segala informasi, baca sana-sini, media-media online gitu. Jadi orang yang nomor 1 kalau bisa, yang paling tahu duluan. Kalau ada gosip, kalau ada gempa, kalau ada kecelakaan, kalau ada hal-hal yang heboh-heboh, kalau bisa nomor 1 dulu. Tapi saudara-saudara, bagaimana dengan pesan dari Tuhan? Bagaimana informasi dari Tuhan? Bagaimana kabar sukacita dari Tuhan? Seringkali ya Romo, kalah Romo sama handphone. Saudara-saudara yang terkasih, mudah-mudahan ya renungan hari ini menyadarkan kita kembali kalau hidup kita mau pulih harus ada perjuangan tentang keadilan. Kenapa Romo Yosef ngomongin soal keadilan pagi-pagi kayak begini atau di weekend-weekend kayak begini? Karena bacaan-bacaan selama seminggu kemarin kita ditemani oleh seorang nabi yang berbicara memperjuangkan soal keadilan. Namanya Amos. Amos ini hidup dalam situasi tidak adil. Dia sendiri sebagai korban ketidakadilan, masyarakatnya, terutama orang miskin, orang gak punya, orang tersingkir, orang sakit, orang buangan, seringkali menjadi korban-korban ketidakadilan. Yang menjadi pelaku-pelaku ketidakadilan bukan bangsa-bangsa lain, bukan bangsa-bangsa penjajah atau bangsa-bangsa di seberang pulau sana. Tetapi mereka mengalami ketidakadilan, penindasan, penganiayaan oleh saudara-saudara mereka sendiri, oleh orang-orang sebangsa mereka sendiri,
khususnya orang-orang kaya, para pejabat, para imam, orang-orang yang punya jabatan secara duniawi ataupun secara rohani. Habis ini betul-betul. Situasi yang sangat mencekam seperti itu. Bayangin, Amos mengkritik orang-orang kaya di suatu sisi. Mereka pesta pora setiap hari, mabuk-mabukan. Mereka hidupnya penuh dengan bergelimpangan. Sampai-sampai mereka alas tidurnya saja itu pakaian gadai orang-orang miskin. Yang harus menggadaikan satu-satunya pakaian mereka hanya untuk makan dirinya dan keluarganya. Kok tega-teganya? Buat Amos yang menyuarakan suara Allah, itu tidak bisa ditolerir lagi untuk umat pilihan. Hai para pelaku-pelaku ketidakadilan. Kalau kamu sekarang senang-senang, kalau kamu sekarang merasa Tuhan gak colek-colek kamu, kalau kamu merasa hidupmu sudah makmur meskipun sudah melupakan Tuhan, siap-siap dihukum. Amos, jauh-jauh hari, Amos itu berkarya sekitar tahun 800 sebelum Yesus lahir loh, bayangin. Berhadapan dengan situasi ketidakadilan itu, Amos sudah menyuarakan suara Tuhan. Hati-hati, situasi kemakmuran yang menutupi ketidakadilan ini sifatnya hanya sementara, tidak abadi. Kalian semua pelaku-pelaku ketidakadilan akan dihukum dengan sebuah hukuman yang sangat parah. Karena sudah diperingati, sudah di-warning, sudah dinasehati, sudah diajak kembali menjalin relasi dengan Allah sebagai pelaku-pelaku keadilan, tetapi mereka malah melakukan yang sebaliknya. Itulah yang membuat mereka dihukum. Itulah alasannya hidup mereka akan terpuruk. Semuanya, orang kaya, orang miskin juga ikut-ikutan menderita pada akhirnya karena penjajahan dari Asyur, dari kerajaan di utara sana yang akan memporak-porandakan segala kemegahan, segala kemakmuran, semua terengut kembali. Apa yang sudah diperjuangkan, apa yang sudah dibangun pelan-pelan, tetapi kalau ada ketidakadilan di situ, semua akan habis pada waktunya. Dan memang betul, di tahun 721 sebelum Masehi, di tahun 587, semuanya akan lenyap. Tetapi saudara-saudara, di Amos bab terakhir, yaitu Amos bab 9, kita bisa melihat bahwa nubuat Allah itu memang menakutkan. Kehancuran yang dinubuatkan memang sangat amat menggetarkan. Selain tidak didengarkan oleh orang-orang zaman itu, pada akhirnya pembuangan itu, kehancuran itu menjadi kenyataan. Apa yang ada dalam genggaman pada akhirnya harus terlepas dengan sangat amat mengenaskan. Penjarahan dilakukan oleh bangsa-bangsa asing di depan mata mereka. Bahkan rumah Allah mereka pun hancur dipreteli perhiasan-perhiasannya. Yerusalem kehilangan kemegahannya. Kota Allah kehilangan gemerlapnya. Disitulah saudara-saudara tampak orang-orang ini kehilangan kemuliaan Allah. Salah Allah, gara-gara Allah. Ya silakan dilihat secara adil. Bagaimana nih umat pilihan yang harus menyembah Allah, harus taat pada Allah, ikut peraturan-peraturan hukum-hukumnya Allah, menjadi bangsa pilihan, menjadi umat yang kudus, mereka malah mendua, mereka malah menyembah berhala-berhala, mereka tidak lagi beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati mereka. Mata mereka ketutup dengan kemakmuran yang harusnya itu diberikan oleh manusia dari Allah, menjadi sarana untuk memuliakan Allah. Tapi malah tidak. Berkat yang diberikan oleh Allah malah membuat mereka menjauh dari Allah. Coba, siapa pelaku ketidakadilan di sini? Kalau Allah menghukum mereka, justru disitulah letak keadilannya. Adil buat Allah dan juga adil buat mereka. Kalau Allah tidak menghukum mereka, Allah tidak membuang mereka, Allah tidak mengizinkan menghancurkan mereka dengan tangan bangsa-bangsa asing, justru di situ letaknya ketidakadilan. Nah, untungnya saudara-saudara, Nabi Amos tetap membuat sebuah nubuat, namanya nubuat pemulihan. Setelah mereka berdosa, meskipun makmur, akan jatuh betul-betul ke titik terdalam, mereka dibuang dan hancur,
Bahkan kehancuran di tahun 721 sebelum Masehi itu disebut sebagai the loss of 10 tribes of Israel. 10 suku di utara hancur, habis, binasa, hilang. Nggak ada lagi jejak-jejaknya. Mereka sampai ke titik terdalam itu. Lalu untungnya ini yang disebut dengan rebound. Naik ke atas, mantul, menyala saudara-saudaraku. Dikatakan di Amos bab 9. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Tuhan sendiri berjanji, kalau kamu bertobat, kalau kamu semua kembali ke jalanku, kalau kamu sadar dari semua tindakan-tindakanmu, termasuk hukuman-hukumanmu, aku akan mendirikan kembali. Satu kata kerja di sini, Allah mendirikan. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Kata kerja yang kedua, menutup pecahan dindingnya. Jadi itu tembok-tembok Yerusalem, kota-kota Yerusalem itu memang dihancurin, tapi juga ada yang bolong-bolong karena penyerangan demi penyerangan dari bangsa-bangsa asing. Allah akan menutup yang bolong-bolong itu. Kalau Anda selama ini dapat rejeki 5 juta, kok habisnya 5,5 juta, Romo? Dapat gaji 300 ribu, habisnya 350 ribu, Romo. Dapat warisan 50 juta, habisnya malah 60 juta, Romo. Jangan-jangan kita itu nggak bisa mengelola berkat-berkat kita. Jangan-jangan seperti tembok Yerusalem bolong-bolong. Jadi rezekinya yang kita terima itu udah ngalir aja, ngalir, hilang. Nggak bisa dinikmati sama sekali. Di sini Allah berjanji, Allah akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Bayangin saudara-saudara, kota Yerusalem yang hancur adalah simbol kehancuran rohani, kehancuran masa depan, kehancuran harapan, kehancuran iman. Rasa percaya diri bangsa Israel waktu itu lenyap seperti digondol maling. Mereka cuma diejek-ejek oleh bangsa-bangsa yang mereka lewati waktu pembuangan. "Oi, Allahnya di mana? Katanya umat pilihan Allah. Oi, ayo berseru pada Allah, Allahnya tidur kali." Itulah ejekan-ejekan. Dan ini membuat orang Israel ini menjadi malu luar biasa. Bayangin, mereka selama ini kan bangga banget bahwa mereka ini umat pilihan, umat spesial, umatnya Allah. Tapi kok porak-poranda seperti itu membuat Allah mereka juga dihina oleh bangsa-bangsa lain. Jadi saudara-saudara, bukannya tindakan kemaksiatan, ketidakadilan, kejahatan yang dilakukan oleh umat pilihan ini tidak ada kaitannya sama Allah. Memalukan kemuliaan Allah. Jangan sampai hidup kita seperti itu, saudara-saudara. Dikatakan, aku akan membangunnya kembali seperti pada zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah sabda Tuhan yang melakukan hal ini. Saudara-saudara yang terkasih, lihat betapa detilnya tindakan-tindakan pemulihan, membangun kembali, membuat mereka menjadi kuat kembali, pulih. Yuk bangun lagi yuk, menyala lagi yuk. Seperti dahulu kala ketika mereka masih menjadi umatnya Allah, berpaut pada Allah. Kemuliaan demi kemuliaan, jalan keluar demi jalan keluar, kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat berlimpah. Tapi itu semua hilang betul-betul karena dosa, pelanggaran, dan ketidakadilan yang mereka perbuat sendiri. Ketika mereka dijajah bangsa Asyur, mereka baru merefleksikan, iya ya, kita aja nggak adil, kita aja menjajah, kita aja melakukan tindakan yang semena-mena terhadap saudara kita sendiri. Ternyata kalau kita dijajah kayak begini nggak enak ya. Nah itulah pemulihan. Maka saudara-saudaraku, kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Jangan. Kalau Anda tidak mau orang lain berbuat jahat sama Anda, jangan melakukan tindakan-tindakan jahat. Kalau Anda tidak mau dihakimi, jangan menghakimi. Nah, itu kunci prinsip hidup. Sungguh waktunya akan datang bahwa pembajak dan penuai akan susul menyusul. Demikian juga pengirik buah anggur dan penabur benih. Gunung-gunung akan mengalirkan anggur baru. Segala bukit akan kebanjiran. Saudara-saudara yang terkasih, berkat-berkat pemulihan dari Allah, kalau ini berlangsung dengan baik, berlangsung dengan sesuai dengan kehendak Allah, kejadiannya luar biasa. Kebanjiran berkat.
Bukan sekedar pulih seperti dulu kala. Romo, saya dulu juga nggak kaya-kaya banget. Terus jatuh miskin lalu nanti kembali ke seperti dulu, ya nggak cuman maju mundur doang. Tapi pemulihan itu sungguh luar biasa saudara-saudara. Maka ikut Tuhan, ikut dengerin suara Tuhan betul-betul. Jangan rusak relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dengan ketidakadilan yang kita sadari maupun tidak sadari. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang lengak dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang kuberikan kepada mereka. Pantesan Romo, waktu saya ke Tanah Suci itu banyak kan kebun-kebun buah-buahan kan. Padahal di padang gurun loh. Pisang, jeruk, korma, anggur itu berlimpah hari ini. Itulah yang diperjuangkan oleh orang-orang Israel sebagai bukti bahwa Allah itu ada di pihak mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka tidak heran kalau pemazmur dari Mazmur bab 85. Ini dia, kunci dari semua-muanya. Kalau kita mungkin di masa lalu, kemarin, minggu lalu, tahun lalu, pernah hancur karena ketidakadilan. Ketidakadilan dari diri kita maupun dari orang lain. Bacalah Mazmur bab 85. Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya. Tuhan gak lagi murka, Tuhan gak lagi menghukum, Tuhan gak lagi mau menghukum kita, tapi Tuhan mau berbicara kepada kita tentang damai. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya, kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya mereka jangan kembali pada kebodohan. Damai, shalom. Tidak ada yang kurang, semuanya ada pada tempatnya. Itulah konsep shalom, saudara-saudara. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, keadilan akan merunduk dari langit. Itu dia saudara-saudara, emet dan eshet, kasih dan kesetiaan. Masih adakah kasih dan kesetiaan dalam keluarga Anda? Masih adakah kasih kesetiaan dalam pelayanan Anda? Masih adakah kasih dan kesetiaan dalam keseharian kita menjalani hidup ini? Sebagai imam, sebagai ibu rumah tangga, orang tua, sebagai anak, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai direktur, sebagai pengusaha. Masih adakah sedikit pelan-pelan kasih dan kesetiaan itu? Tuhan akan memulihkan kita sungguh-sungguh lebih dari apapun. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan dan negeri kita akan menghasilkan buah. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan damai sejahtera akan menyusul di belakangnya. Ini dia kasih dan kesetiaan, dua hal yang betul-betul mengiringi pemulihan demi pemulihan, kemuliaan Allah yang hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara, baju ini memang bagus, tapi bukan sekedar hiasan, bukan sekedar dekorasi, tapi inilah perjuangan gereja menumbuhkan solidaritas di tengah-tengah kita. Sebagai imam harus bersolider kepada mereka yang miskin, mereka yang berkebutuhan khusus. Mari kita bersolider supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita. Amin, amin. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye, selamat berakhir pekan.